tampilkan tanggal dan nilai faktur untuk seluruh penjualan yang terjadi di bulan Oktober, urut dari nilai terbesar sampai ke dengan terkecil, berdasarkan jumlah penjualan. Saudara akan melakukan select, akan memilih, yaitu adalah selectnya tanggal, jumlah, nilai faktur. Kemudian datanya dari mana? Dari faktur penjualan. Kemudian data yang mana? Atau where? Tanggal antara ini sampai dengan ini. Jadi harus dituliskan dalam bentuk narasi perintahnya. Order by jumlah nilai faktur descending. Nah, ini harus kita tuliskan seperti ini persis. Ya. Maka data yang ditampilkan nanti dalam bentuk query itu adalah data ini. Data tanggal dari tanggal 01 bulan Agustus 2014 sampai 31 Desember 31 Agustus 2014, maka datanya seperti ini. Ya. Tetapi ini tidak melihat siapa penjualnya karena perintah query-nya adalah seperti ini. Jadi perintah query itu tidak selalu yang laporan secara reguler, tetapi yang memang saya pengen tahu nih nilai faktur dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, nah itu query. Nah, tapi bahasa yang digunakan dalam contoh ini itu adalah dalam bentuk narasi, ya, dalam bentuk perintah narasi. Lalu query yang kedua seperti ini, ya. Query yang kedua, tampilkan nomor faktur untuk seluruh penjualan kepada Darmanto, ya. Dan siapa petugas penjualannya. Oke, maka kita berikan perintah select nomor fakturnya, ya. Kemudian petugas penjualannya, lalu pelanggannya, from-nya, ya, itu dari faktur, ya, tabel faktur dan juga tabel pelanggan, ya, tabel faktur dan tabel pelanggan. Mana yang diambil? Yaitu adalah pada tabel faktur yang dilihat adalah nomor pelanggan harus sama dengan tabel pelanggan, ya, nomor pelanggan. Dan nah ini kalau misalnya ada dua kondisi, maka akan ditambahkan N. Kemudian nama pelanggan Darmanto. Nah, jadi ada dua tabel, ya. Kemudian di tabel faktur dan juga di tabel pelanggan, nomor pelanggan ini harus sama. Ya. Kemudian petugasnya siapa? Yaitu adalah Darmanto. Maka hasilnya adalah yang ini. Untuk tabel temporer ini itu adalah hasil eksekusi dari select dan juga from. Ya, select dan juga from. Jadi select, project dan juga join. Tabel ini tidak akan muncul di layar, ya, karena hanya digunakan untuk memperjelas langkah yang dilakukan sampai dengan query itu dihasilkan. Ya. Kemudian perintah where itu akan melaksanakan operasi restrict untuk memilih hanya baris yang diblok hitam saja. Nah, ini menjadi hasilnya seperti ini. Dari data seperti ini menjadi seperti ini. Gitu ya, karena ada kondisi N ini tadi. Harus yang Darmanto. Gitu ya, itu query. Itu kondisi yang ketiga. Lalu selanjutnya ini tabel kedua yang tadi, ya ini tabel kedua itu ada fakturnya dan pelanggannya. Kode pelanggan ini harus sama dengan kode pelanggan yang ada di pelanggan. Jadi nomor di kode pelanggan di faktur harus sama dengan kode pelanggan. Ya, ini harus sama. Nah, perintah select ini berfungsi untuk melaksanakan project. Ya. Oke. Ini query yang ketiga. Ya, ini udah mulai kompleks. Jadi kalau misalnya ada kondisi tambahan, maka silakan nanti ditambahkan N. Ya, N seperti ini. Oke, ini contohnya ya. Ini juga sama. Nah, yang dihasilkan bukan tabel-tabel ini ya, tapi yang terakhir ini, responnya ini aja. Ya, respon query-nya. Kalau ini hanya penjelasan datanya berasal dari mana. Ya, ini harus ada pada tabel jenis barang, ya, nomor faktur, kemudian kode barangnya yang dibeli,
itu harus sama dengan persediaan. Nah, ini kan berarti sebenarnya ini adalah foreign key. Ya, foreign key. Nah, ini dihubungkan dengan yang lain supaya nanti kita bisa melihat hasilnya respon yang diinginkan seperti apa dari. Ya. Oke. Kemudian ada juga query by example. Nah, kalau query by example itu dia ya. Oke. Nah, ini query by example. Oke. Tunjukkan tanggal dan faktur seluruh penjualan bulan Agustus. Maka kita hanya perlu centang aja. Ini yang kedua. Kalau yang tadi yang dalam bentuk narasi, ini yang dalam bentuk grafik. Nah, maka hanya perlu kita centang aja. Oh, kita perlu faktur dan juga tanggalnya aja. Ya, maka tinggal kita pilih tanggal di nomor tanggal faktur dan juga nilainya. Maka akan keluar hasilnya seperti ini. Ini kalau nggak salah ini adalah tampilan di Microsoft Access. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, misalnya tunjukkan nama dan alamat seluruh pelanggan yang membeli televisi di bulan Agustus. Nah, kalau dilihat seperti ini, maka ini ada entitas persediaan barang, kemudian entity jenis barang, entity faktur penjualan, entity dari pelanggan. Nah, di sini hubungannya adalah 1, 0, 1, apa ya ini namanya? Pak terbatasnya. Infinitive, ya. Logo infinity ini adalah one to many. Berarti ini hubungannya adalah satu ke yang lain, tak terbatas. Kemudian kalau ini many to one. Ya, yang dihubungkan hanya nomor faktur. Kalau yang ini ke sini itu bisa mengambil semuanya. Tetapi kalau yang sini ke sini itu ini hanya diambil nomor fakturnya saja. Ya. Nah, ini kita pilih ya datanya apa aja sehingga hasilnya adalah seperti ini. Ya. Lebih mudah, hanya tinggal memilih saja. Tinggal klik saja. Tidak perlu kita buat narasinya. Kalau yang tadi itu adalah bahasa dalam bentuk narasi. Jadi harus buat dalam bentuk kata-kata. Gitu ya. Jadi harus sama dengan and. Kemudian ada lagi nanti yang lain itu harus dimasukkan. Oke. Ini selanjutnya adalah object oriented ya. Jadi untuk objek, jadi untuk menyusun sistem itu konsep dasarnya disebut dengan objek gitu ya. Jadi objek itu adalah bagian dari komputer yang dapat digunakan, yang berisi ya elemen data, instruksi untuk memanipulasi data tersebut. Oke, ini nanti bisa saudara pelajari ya. Di sini misalnya untuk objek penjualan itu tidak hanya berisi tentang transaksi penjualan aja, ya, tetapi juga berisi perkalian perhitungan. Jadi dalam suatu objek, gitu ya, objek yang mau kita buat itu tidak hanya berisi satu perintah aja, tetapi bisa berisi dari beberapa perintah, gitu ya. Jadi bisa berisi beberapa perintah. Dalam faktur penjualan itu saudara kan tidak hanya mengisi faktur, ya, tidak hanya mengisi faktur, tapi saudara akan mengkalikan jumlah dan harganya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara juga akan menghitung berapa PPN-nya. Lalu yang ketiga adalah saudara akan mencatat piutang pelanggan. Jadi dalam suatu objek itu bisa terdiri dari beberapa perintah. Nah, dalam jadi pembukasan data dan juga dalam suatu project gitu ya, pembukasan data dan program dalam satu objek itu disebut encapsulation, yaitu encapsul ya. Jadi kapsul itu kan berarti dijadikan bentuk kapsul, dijadikan satu, ya, dijadikan satu objek. Jadi dalam satu objek itu terdiri dari beberapa informasi. Jadi tidak hanya terdiri dari informasi dan perintah. Oh, ini informasinya tentang penjualan. Perintahnya apa setelah itu? Gitu ya. Jadi tidak hanya data, tetapi juga ada perintah yang dilakukan atau program yang dilakukan. Gitu ya.
itu adalah